Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Simakanti dengan NIM 13198. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan PPT terkait makalah ilmiah yang telah saya buat bersama dengan teman-teman saya. Untuk melengkapi tugas akhir dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Karya Ilmiah. Sebelum saya ucapkan terima kasih untuk dosen pengajar Bahasa Indonesia yaitu Bu Kusnul Fatona yang telah membimbing kami dalam pembuatan makalah. Dan ini adalah kelompok kami dalam pembuatan makalah ini yang kami namakan tim ahli forensik, yang terdiri dari saya sendiri Bagasannya, lalu ada Ahmad Faisal-Fiddin dengan NIM 1319087 dan Muhammad Hikman Dwi Nugroho dengan NIM 1319101. Untuk judul makalah yang kami ambil yaitu adalah analisis penggunaan bahasa umpatan pada remaja di Bekasi. Dalam pembahasan makalah ini terdapat 5 bab yang akan saya presentasikan, yaitu ada bab 1 pendahuluan, ada bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab 5 penutup. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, jenis masalah, dan tujuan penelitian. Untuk latar belakang penulisan makalah ini, kami mendapatkan bahwa masyarakat Indonesia, terutama di kalangan remaja, sudah sangat jarang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan teori. Sudah sangat lumrah kalau para remaja saat ini seringkali menggunakan kata umpatan di saat berkumpul atau nongkrong dengan teman-temannya. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, banyak kata umpatan baru yang digunakan oleh para remaja. Para remaja biasanya menggunakan kata umpatan yang meluapkan emosinya, tapi ada juga yang menggunakan kata umpatan sebagai candaan terhadap temannya, yang mana sebenarnya hal tersebut sangat tidak sopan, apalagi jika ditujukan kepada orang yang lebih tua. Karena dalam tongkrongan itu sendiri, tidak semuanya seumuran, dan mereka kadang tetap menggunakan kata umpatan untuk menyapa teman-temannya yang berumur lebih tua dari dirinya sendiri, dan itu sangat tidak sopan. Nah, lalu rumusan masalah yang kami ambil yaitu pengertian kata umpatan, macam-macam kata umpatan, dan fungsi kata umpatan. Berikut adalah tujuan penelitian yang atas penulisan makalah yang kami tulis. Yang pertama itu untuk mengetahui alasan penggunaan bahasa umpatan dalam keseharian. Yang kedua untuk menganalisis mengapa bahasa umpatan lebih populer di kalangan remaja. Yang ketiga untuk mengetahui asal mula kata biasa dijadikan kata umpatan. Karena ada beberapa kata yang sebenarnya kata biasa, namun sekarang sudah beralih dan digunakan sebagai kata umpatan. Dan yang keempat itu untuk mengetahui kategori bahasa umpatan. Lalu untuk bab 2, kajian teori yang berisikan pengertian bahasa, pengertian kata umpatan, pengertian remaja, macam-macam kata umpatan, dan fungsi kata umpatan. Yang pertama ada pengertian bahasa. Kami telah mensintesiskan pendapat ahli ke dalam bentuk pengertian menurut kami, yaitu bahasa merupakan sebuah alat komunikasi yang bisa mengandalkan suara atau bunyi, kata-kata atau tulisan. Bahasa selalu berubah seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman. Karena manusia adalah makhluk yang cukup cerdas sehingga selalu menemukan bahasa-bahasa baru agar bisa digunakan dengan baik dan benar. Lalu untuk pengertian kata umpatan, kami juga mensintesiskan pendapat-pendapat ahli, di mana kami mendapatkan kata umpatan merupakan kata-kata tidak senonoh yang biasa digunakan seseorang ketika mereka melampiaskan rasa marahnya akan suatu hal. Kata umpatan juga merupakan kata yang sangat tidak sopan bila digunakan kepada orang yang tidak dikenal maupun orang yang lebih tua. Penggunaan kata umpatan sendiri bermacam-macam tergantung dengan lingkungan dan kehidupan yang dituju itu tersebut. Lalu untuk pengertian remaja itu, remaja merupakan proses tumbuh dan berkembangnya seseorang menjadi dewasa. Dewasa di sini dalam artian kematangan mental, emosional, hingga ditandai perubahan fisik. Remaja juga merupakan suatu masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa.
Berikut ada pembahasan tentang macam-macam kata umpatan. Ada dua kategori yang kami ambil. Yang pertama itu ada kategori yang paling sering dipakai, itu biasanya itu nama binatang yang dianggap rendah atau miskin. Lalu kategori kedua itu adalah kategori cacian yang berasal dari sesuatu yang menganggap hina atau merugikan. Untuk kategori umpatan binatang, kami ada beberapa contoh ini. Yang pertama ada anjing, ada babi, dan ada bangsa. Untuk penggunaan ini, yaitu bagus banget lu kayak babi. Biasanya anak-anak remaja tongkrongan sering menggunakan kata-kata ini untuk mengumpat ke temannya yang kelakuannya itu sangat rakus. Seperti misalnya dia beli makanan yang banyak, lalu dia makan sendiri, tidak bagi-bagi. Ya, lalu untuk umpatan cacian ini ada beberapa contoh juga. Yang pertama ada godok, ada bajingan, dan ada jancuk. Contoh yang kami ambil yaitu goblok, kayak gitu aja nggak bisa. Nah, untuk kata jancuk itu sendiri memiliki banyak arti seperti sialan, keparat, ataupun brengsek. Nah, jancuk ini sendiri memiliki beberapa sejarah asal dari kata jancuk itu tersebut. Dan sejarah yang paling populer itu yaitu berdasarkan nama pelukis Belanda yang bernamakan Jan Cox. Yang namanya itu tertera di tank Belanda pada saat masa kemerdekaan di Surabaya. Jadi area-area Surabaya itu menggunakan kata itu untuk membuat kata jancuk ini. Yang berikut ada fungsi kata umpatan. Yang pertama sebagai ekspresi marah atau jengkel. Di mana kata umpatan sering digunakan ketika seseorang merasa marah ataupun jengkel dalam keadaan yang ia alami. Yang kedua ada ekspresi keterkejutan, di mana penggunaan kata umpatan pada saat seseorang terkejut pun sering dilakukan oleh orang-orang. Yang ketiga pengakraban atau suasana dan sapaan. Nah ini yang paling sering digunakan oleh anak remaja karena mereka merasa akrab dengan teman-temannya untuk dapat menyapa dengan kata umpatan. Lalu yang keempat ada rasa kagum atau takjub, di mana seseorang biasanya bisa menggunakan kata umpatan ketika ia merasa kagum atau takjub akan sesuatu yang ia alami atau ia lihat. Dan yang kelimanya ada sindiran, di mana kata umpatan digunakan untuk menyindir seseorang yang memiliki kelakuan yang tidak senonoh, seperti contoh yang babi tadi. Lanjut ke metodologi penelitian yang berisikan jenis penelitian, data dan sumber, dan metode pengumpulan data. Jenis penelitian yang kami gunakan yaitu metode deskriptif, dan metode pengumpulan data yang kami gunakan itu metode observasi. Data dan sumber yang kami ambil untuk melengkapi makalah ini itu berasal dari Pondok Melati, Kota Bekasi, dan juga Villa Enderman, Bekasi Utara. Lalu ada pembahasan yang berisikan hasil. Nah, ini adalah hasil dari observasi yang kami lakukan. Yang pertama itu di tongkrongan WS atau warung santai daerah Pondok Melati, Kota Bekasi. Para remaja sering menggunakan kata umpatan kategori umpatan binatang seperti anjing dan mangsa. Alasan mereka menggunakan kata umpatan tersebut karena mereka merasa akrab satu sama lain. Nah, ini salah satu tadi fungsi dari kata umpatan yang penggunaan keakraban dan sapaan. Karena mereka sudah merasa akrab dengan satu sama lain, mereka dengan santainya, dengan leluasa menggunakan kata umpatan untuk menyapa teman-temannya. Dan yang keduanya di tongkrongan daerah wilayah Permai, Bekasi Utara, kata umpatan yang sering digunakan masuk dalam kategori binatang dan seksian, seperti cuk yang diambil dari kata ganti, dan juga asu yang merupakan bahasa Jawa dari kata asu. Alasan mereka menggunakan kata umpatan tersebut dikarenakan pengaruh lingkungan yang mayoritas suku Jawa, di mana anak-anak remaja di daerah wilayah Permai ini mayoritas merupakan suku Jawa dan pernah tinggal di Jawa. Jadi mereka mengambil bahasa kata umpatan dari kampung halaman mereka dan menggunakannya di lokasi ini. Berikut ada foto dari remaja di tongkrongan warung santai daerah Bekasi, Kota Bekasi. Yang terakhir ada penutup.
yang berisikan kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan itu ada banyak fungsi dari kata umpatan. Kebanyakan seseorang menggunakan untuk meluapkan emosi. Dengan mengutarakan emosi, ia akan merasa puas karena emosinya telah dilontarkan dengan kata-kata umpatan. Selain itu, kata umpatan juga menjadi kebanggaan atau kebiasaan dalam kelompok remaja tertentu. Umpatan digunakan sebagai cara mengekspresikan agresi tanpa perasaan. Lalu dari kedua orang-orang yang kami observasi, rata-rata para remaja menggunakan kata anjing sebagai kata umpatan. Kata anjing tersebut yang sebenarnya hanya kata biasa telah berubah menjadi kata umpatan, dikarenakan anjing merupakan hewan najis dalam ajaran Islam, di mana mayoritas masyarakat Indonesia itu sendiri beragama Islam. Jadi ketika kami tanyakan kenapa mereka menggunakan kata anjing untuk mengumpat sesamanya, jawaban mereka adalah karena anjing tersebut merupakan hewan najis dalam ajaran Islam dan termasuk juga hewan najis. Untuk saran ini, para remaja di Kota Bekasi harus bisa lebih bijak dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, memilih teman dan juga lingkungan berpengaruh dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Orang tua pun juga perlu mengawasi pergaulan anaknya, karena selain orang tua yang dapat mengawasi anaknya, siapa lagi? Apalagi di lingkup keluarga itu termasuk yang paling pertama dalam perkembangan seseorang. Ya mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.